Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah man yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalah waliya mursida wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al mab'usi bil abi wal hikmah sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, bersama-sama kita mensyukuri, berterima kasih kepada Allah, bersyukur bahwasanya kita tidak mampu apa-apa. Kita semua dikumpulkan oleh Allah, tidak lain semua atas kehendak Allah dan juga atas keniatan diri kita, atas keinginan diri kita, baru Allah tentukan. Maka bersama-sama kita bersyukur, berterima kasih, bersama-sama kita berusaha, berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bisa berusaha terus mendekatkan, karena satu-satunya jalan apapun yang dihadapi saat ini, siapapun orangnya, bahkan diri saya sendiri pribadi, kegoncangan, kegelisahan apapun, tidak lain yaitu dengan kita berjuang menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis zikir atau majelis taklim. Karena janji Allah akan dicukupkan daripada urusan rizkinya. Semua rizki Allah berikan kepada siapapun. Seluruh makhluk di alam dunia semua diberikan. Hewan, manusia sealam dunia siapapun, mau muslim, non muslim, semuanya itu diberikan rizki. Tapi ada yang khusus untuk orang-orang yang berusaha istiqomah, orang-orang yang berjuang mau menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, majelis taklim, dicukupkan khusus ya. Kalau tadi umum, itu bentuk umum, semua manusia diberikan. Tapi untuk orang-orang yang berusaha berjuang mendekatkan diri kepada Allah, ngadu kepada Allah, dijamin khusus apapun problem permasalahannya, disadari bersama-sama. Lebih-lebih orang-orang yang sudah lama istiqomah, jangan menjadikan alasan untuk diri kita karena ada beban, karena ada problem. Nggak ada alasan, karena semua akan diselesaikan oleh Allah. Maka kata Nabi, aballahu ayyarzuqu abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Tidak akan aku berikan rizki kepada orang mukmin. Siapa orang mukmin? Orang yang mau menjalankan perintah Allah, yang bersungguh-sungguh berjuang, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, illa kecuali min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka. Jadi apapun yang ditekankan saat ini, kondisi kita itu pasti selesai. Lebih-lebih secara syariat ikhtiar, ada yang bekerja mungkin penghasilannya pas-pasan dan mungkin minus sekalipun, dengan kita istiqomah, rizkinya akan dipenuhi. Beban apapun yang ada saat ini akan diselesaikan. Khusus ya, khusus untuk diri kita, orang-orang yang berjuang mendekatkan diri kepada Allah. Maka pentingnya daripada kita istiqomah, seperti halnya dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani,
istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah, satu orang diberikan karomah cukup urusan dunianya. Maka jangan menjadi alasan. Ada alasan kita nggak punya ongkos dan sebagainya. Insya Allah kita berjuang, berusaha, pasti itu hanya kerikil-kerikil ujian sampai mana kekuatan diri kita, istiqomah kita. Dimanapun kita ada, di majlis manapun, maka ujian apapun yang saat ini kita ditimpa kepada kita, jangan menjadikan alasan kita makin lemah, putus asa. Karena ujian itu untuk siapa? Orang-orang yang mampu dan Allah itu sayang kepada diri kita. Apapun bentuk ujiannya. Maka saat kita iman kita tipis, iman kita lemah, ujian yang kecil itu akan terasa berat. Akan terasa kita itu nggak mampu, merasa buntu, merasa susah ini dan lain sebagainya. Carut marut pikiran dan hati kita. Tapi untuk orang-orang yang kuat imannya, keyakinannya kuat, sebesar apapun, bahkan kita terasa dihimpit sekalipun keadaan kita antara langit dan bumi dihimpit, berarti kita nggak berdaya. Orang yang dihimpit antara langit dan bumi, kita dihimpit di dalam tanah aja nggak mampu, ya. Itu terasa ringan bagi orang-orang alim, orang-orang yang yakin kepada Allah. Pasti ada jalan. Karena tidak lain itu semua untuk menguatkan diri kita, keimanan kita kepada Allah. Maka kata Nabi, ujian dari zaman Nabi Adam sampai saat ini. Dulu kan lebih susah mungkin kondisinya. Tidak seperti sekarang, kendaraan serba ada, orang mau kemanapun bisa. Kita nggak tahu alamat, ketik saja langsung sampai pada tujuan. Coba lihat orang-orang dulu jalan berkilo-kilo. Tapi kata Nabi, dari zaman Nabi Adam sampai saat ini, ujian itu sama. Sama semuanya. Yang membedakan apa? Kedalaman keimanan. Kedalaman keimanan kita. Maka gundahnya diri kita, gelisahnya diri kita. Jangan gampang putus asa. Merasa buntu, merasa gak ada jalan lain dan sebagainya. Itulah. Karena semua yaitu daripada prasangka buruk kita. Seperti halnya kita di tengah lautan, tidak ada siapapun. Siapa yang akan menolong? Allah yang akan menolong. Di tengah lautan, coba bayangkan, kita nggak ada pegangan dan sebagainya, tapi kuasa Allah itu semua akan diselamatkan. Suruh masuk yang di luar. Jadi sadari bersama-sama. Jangan merasa buntu dalam kita menjalani hidup. Dan kita harus punya harapan. Allah pun sama, perintahkan untuk hambanya harus mempunyai harapan. Oh iya, saya ada harapan, pengen ini untuk penyemangat diri kita. Beda dengan halnya tu'ul amal, panjang angan-angan, belayang mikir, panjang angan-angan, cuma membayangkan begini, gak ada ikhtiar, ya.
kita tetap berusaha, ikhtiar sesuai kemampuan diri kita. Oh, lagi dikasih nganggur, belum ada kerjaan, berarti suruh terus perbanyak kita ibadah kepada Allah. Ada yang dikasih kerjaan susah, yang nggak dikasih kerjaan, nggak kerja susah. Itulah diri kita manusia. Maka berjuang. Maka kata Nabi, nikmatani ma'bunun fihima kithirun as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang terkadang manusia lalai. Nikmat sehat dan nikmat kosong. Saat kita sehat, kita masih mampu berjalan, mampu berusaha, dan banyak mampu-mampu yang lain dengan berikhtiar tidak kita gunakan. Kita diangankan dengan kekhawatiran. Manusia coba berusaha. Yang menentukan hasil, tidak hasil itu urusan Allah. Manusia hanya disuruh berusaha. Terus nikmat kosong, kita banyak kosongnya, banyak nganggur, gak ada kerjaan. Jalankan sesuai pengetahuan kita, sesuai syariat. Jalankan sholat sunnahnya, sholat wajibnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, sholat duha, malam sholat tahajud. Kita harus dipaksa, karena siapa yang menjalankan sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya lebih baik daripada langit dan bumi seisinya. Berarti kaya raya. Langit bumi seisinya apa kandungannya? Ada minyak, ada emas, ada berlian. Luar biasa. Kenapa kita tidak mau disadari bersama-sama? Karena kita digantungi dan dibayangi daripada sifat malas. Maka Rasulullah lari daripada sifat malas. Harus dipaksa. Sama. Kita ngaji, berzikir ya. Coba kita ngantuk beneran atau memang setiap ngaji ngantuk? Itu harus dibedakan. Ngantuknya orang lelah setelah ngaji itu langsung tidur, karena memang capek fisik kita. Tapi kalau kita ngantuknya memang ujian, digoda, ya setelah ngaji selesai nggak ngantuk, fresh lagi, ketawa-tawa ya. Maka kita harus paksa apapun, dilatih. Harus punya mental. Jadi mental tuh banyak. Seperti halnya komandan. Jadi TNI itu tidak harus pinter, yang penting mental. Itu salah satu motivasi. Berani dulu fisik kita dilatih, digembleng. Mau susah, mau ini. Coba kalau orang takut gak ada cita-cita, udah ketakutan tuh, sekian beratnya, latihannya berat, begini ya gak jadi, karena gak ada harapan. Tapi dengan cita-cita, harapan yang tinggi, dan kita sadar manusia hanya berusaha, hasil tidak hasil urusan. Yang jelas setiap usaha apapun, sekecil apapun usaha yang baik itu dibalas oleh Allah. Karena Allah tahu harapan yang terbaik buat diri kita itu tahu. Makanya setiap manusia harus mempunyai rencana. Aku pengen ini, ntar aku begini. Karena apa? Sudah ada ikhtiarnya. Seperti halnya yang kuliah, semangat. Yang masih sekolah, semangat. Oh iya, apa nih yang perlu saya pelajari waktu kosong? Oh, belajar hafalan. Mumpung masih ada pendidikan, masih ada sekolah. Coba kalau udah sibuk, udah punya anak, punya istri, yang dipikirin lain. Itu. Maka manfaatkan waktu yang kosong. Oh ya, saya dari juz amma belum hafal nih. Ya dari wadduha dulu, pelan wadduha. Sehari wadduha. Hafalin.
Wadduha, 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 wadduha. Nah, udah hafal satu nih, satu ayat. Besok lagi tambahin wadduha wal laili idza saja. Hafal dua. Wadduha wal laili idza. Coba kita gunakan, kita berusaha, pasti diberi kemudahan. Ya. Maka berusaha, mumpung ditempatkan hal yang baik, gunakan yang baik. Jangan khawatir urusan dunia. Jangan gelisah. Apa yang ditakuti? Yang dikhawatiri apa? Makanya orang-orang yang semangat, berusaha tekun, pasti. Siapa yang ragu dengan keadaan Allah? Kuasa Allah. Makanya jangan banyak ngeluh, cukup ngadu sama Allah. Status apa yang baik-baik, perlihatkan yang baik-baik. Jangan ngeluh, begini, nggak usah, nggak perlu. Ya. Maka kata Nabi, jangan perlihatkan kesusahan kita. Kita pengen makan, bahasa kita ada temen nih. Kita memperlihatkan bahwa kita tuh lapar, belum makan seharian, itu nggak boleh. Itu harus mental, harus ada, harus kuat. Ngadu apa? Ngadu sama Allah. Ya Allah, saya nggak punya ini, ya Allah. Ngadu, nangis sama Allah. Disadari Allah pasti rubah semua keadaannya. Cuma kebanyakan memang manusia diberikan oleh Allah hatinya, yaitu ada rasa takut. Memang Allah berikan, tanamkan di hati seorang hamba semuanya, itu digerayangi tahu ya. Cuma dibayang-bayangi rasa takut, ntar gak bisa ini, itu. Makanya keyakinan itu perlu dipupuk. Jelas kita bisa jalan, bisa ngomong, bisa bernafas, semua atas kuasanya Allah, atas dasar kemauan kita. Coba kita gak ada kemauan yang jauh, dari Grogol, Mbak Menil, dari Citayam, ya kan? Gak ada kemauan, gak bisa, gak akan sampai. Maka manusia harus punya keinginan, harus punya rencana. Allah yang akan merencanakan. Jangan khawatir. Lebih-lebih orang yang sudah berusaha berjuang, berusaha dekatkan diri, entah seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, ya pasti. Itu jadi setelah kita tahu ilmunya, oh ya kita cuma digerayangi, cuma ditakut-takuti begini segala macam, jalan. Jangan kita fokus satu titik pikiran kita. Banyak hal yang perlu kita pikirkan. Kita sudah berusaha montang-manting, mentok, udah serahkan sama Allah. Apa tahu besok kita mati, besok dapat rezeki, besok ketemu siapa? Gak tahu. Karena 3 rahasia, jodoh, maut, rizki, itu urusannya Allah. Kita masih diberikan jodoh, masih dipertemukan. Besok mati pun ya gak tahu. Rahasianya Allah. Tapi dengan kita semuanya berusaha, walaupun takdir kita seperti halnya silaturahmi, tambah iman, tambah rizki, terus tambah panjang umur, ya kan? Diberikan, karena kuasanya Allah semua. Maka kita yang sudah berjuang, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, jangan lemah. Jangan mau kita digerayangi terus urusan dunia begini. Ada waktunya kita mikir. Kayak orang kerja, kita lagi nganggur nih, gak apa-apa mikir dari jam 8 sampai jam 4. Ya, kan kerja. Makanya berpikirnya orang-orang yang alim, berpikirnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berusaha untuk keluarganya ini, berpikir kemana, itu pahala ngalir. Tapi kalau terus-terusan 24 jam, itu salah. Timbul kita gak bisa tidur gara-gara pikiran ini. Ya, makanya ada waktu. Oh iya, waktunya sholat qobliyah, sebelum sholat wajib qobliyahnya, sholat wajib terus ba'diyah. Lagi nganggur, baca, tinggalkan sejenak urusan-urusan dunia. 10 menit, 15 menit wirid semampu kita, ngadu sama Allah, nangis sama Allah, insya Allah itu akan dipercepat. Ya, makanya luar biasanya daripada kita berjamaah, ya,
imamnya tidak khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, bareng-bareng nggak ada yang khusyuk sekalipun diterima sama Allah. Lebih-lebih kita ada anak kecil, Bang Raska ya, belum balik, setengah wali, diijabah doanya ya. Maka terus semangat berusaha berjuang dimanapun kita berada, jangan lemah, jangan putus asa. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, alim ulamanya, dan juga kita generasi penerusnya.